Assalamualaikum teman-teman. Siapa yang tidak ingat? Ya, siapa yang tidak tahu Mang Uus PKS? Ya, apalagi kalau kita mengingat ya masa-masa Pilgub kemarin. Ya beliau salah satu tokoh di PKS yang ya sangat-sangat kontras, ya menyerang, ya mengkritik, ya bahkan mengomentari ya gubernur terpilih saat ini Kang Deddy Mulyadi. Jadi ya kita mengingat ya bahwa beberapa hari yang lalu Kang Deddy Mulyadi ini itu diwawancarai di TV One. Ya ada begitu banyak ya Kang Deddy ini mengutarakan ya keprihatinannya atau pemikirannya. Ya salah satu halnya ya di dunia pendidikan. Jadi ya ada kegiatan anak TK itu harus katanya ya manasik haji. Nah disebutlah atau ditanggapilah oleh Kang Deddy Mulyadi bahwa tidak perlulah ya dalam catatan ya selama ya menimbulkan biaya, selama mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan tersebut itu maka beliau merasa tidak perlu ya. Kang Deddy Mulyadi merasa tidak perlulah ya kalau menimbulkan biaya ya, catatan di sini teman-teman, kalau menimbulkan biaya beliau merasa tidak perlu ya. Nah dikomentarilah sama ini ya Mang Uus PKS ini teman-teman. Kalau kemarin ya kita sudah tahu bahwa Menteri Pariwisata lah itu mengomentari bahkan memprotes keras kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi terkait pembongkaran tempat itu ya, tempat wisata dan bangunan yang ada di puncak itu. Nah sekarang muncul lagi nih ya Mang Uus PKS ya, menarik nih teman-teman. Coba kita sama-sama lihat video berikut ini. Hari ini kita diramaikan kembali dengan statement Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan akan dihilangkannya manasik haji. Oh katanya akan dihilangkannya manasik haji bagi anak TK kalaulah kemudian ada di SD dan SMP dengan alasan perampasan terhadap uang orang tua ya atau masyarakat dengan dalih pendidikan. dengan dalih pendidikan katanya ya, ingin menghilangkan. Saya secara pribadi kalau kemudian itu dianggap membebankan orang tua, Oke. sepakat ya, sepakat untuk dihilangkan kegiatannya itu. Tetapi programnya jangan dihilangkan karena manasik haji ini adalah bagian daripada rukun Islam yang harus diajarkan kepada anak-anak. Kami rasa kami duga ya beliau ini gagal paham teman-teman. Coba kita lanjut lagi dulu ya. Mungkin yang dimaksud oleh KDM ini adalah kegiatan manasik haji yang dilakukan secara keseluruhan yang menghabiskan banyak biaya. Mungkin itu. Tetapi programnya atau mengenalkan anak dengan manasik haji ini saya tidak sepakat kalau dihilangkan. Dan kegiatannya beliau tidak sepakat kalau dihilangkan katanya teman-teman. Jadi beliau ini menganggap Kang Deddy Mulyadi itu mau menghilangkan yang namanya ya manasik haji itu. Harusnya menurut saya nih secara pribadi ini negara hadir, pemerintah provinsi hadir. Hadirnya seperti apa? Biayai. Ya, biayai oleh pemerintah melalui APBD. Ya, tempatnya ditentukan harus di sini karena di sini adalah bagian daripada yang sudah dibiayai oleh negara. Ya. Tetapi catatannya adalah ya apa catatannya? Tidak kemudian menghilangkan supaya anak-anak tidak belajar manasik haji dengan alasan toh ketika nanti sudah besar mau ibadah haji akan manasik juga. Saya kira ini hal yang saya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, kemudian terkait dengan efisiensi anggaran, saya juga berpendapat bahwa efisiensi anggaran kenapa? Bagusnya kalau dianggap harus pemerintah berefisiensi maka tidak usah ada wakil gubernur. Karena tidak usah katanya ada wakil gubernur teman-teman ya. Berarti nggak ada juga wakil presiden juga dong sekalian. Selama ini juga wakil gubernur apa begitu? Mending bapak aja cukup begitu. Kemudian perjalanan dinas, ASN, pejabat lainnya ke luar daerah itu kan menguras banget itu biaya negara. Coba itu juga dievaluasi oleh bapak. Ya, seperti itu. Nah ini saya sampaikan agar ini berimbang. Dan juga catatannya adalah apapun itu baiknya dimusyawarahkan, baiknya disyurokan.
antara gubernur dengan TAPD dan minta masukan dari masyarakat. Jangan langsung memberikan putusan yang seolah-olah diktator. Kasihan. Diktator katanya teman-teman. Para guru kita, guru-guru di sini, guru-guru di Jawa Barat seolah-olah mereka salah dengan study tour, dengan LKS, sekarang dengan manasik haji, seolah-olah mereka salah. Mohon maaf, mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Oke teman-teman ya, kita dengarkan tadi. Sebenarnya kalau kita melihat ya, beberapa hari yang lalu ketika Kang Deddy diwawancarai di TV One, itu sebenarnya lebih kayak baru berupa ya saran atau ya hasil pemikiran beliau. Baru sekedar istilahnya ya tanggapan lah, belum bentuk kebijakan. Ya, tapi wajar lah yang namanya ya kritik, ya kita mengeluarkan statement, kemudian ada orang yang mengkritiknya, itu wajar teman-teman. Ya, di dalam dunia politik, ya, di dalam dunia berdemokrasi itu wajar. Yang namanya kita ini saling bantah membantah, ya saling nyanggah menyanggah. Ya mungkin ada di antara kita nih yang belum sempat ya melihat atau mendengar wawancara Kang Deddy dengan ya di TV One itu ya. Nah mungkin baiknya coba kita dengar supaya kita ini semua jelas. Apakah ya yang ditanggapi atau pernyataan yang disampaikan tadi Mang Uus itu memang benar adanya sesuai apa yang dipikirkan dan diucapkan oleh Kang Deddy Mulyadi, atau justru di sini ada kesannya melebih-lebihkan teman-teman. Jadi ini kebijakan Anda di dunia pendidikan juga sangat menarik ini. Ibu-ibu juga sebagian mendukung nih, melarang study tour. Karena ini juga tuh, sebagian ibu-ibu adalah mendukung. Sumber masalah bagi banyak orang. Study tour. Ya, problemnya kan begini Mbak. Kan pemerintah sudah menggratiskan pendidikan. Mensubsidi pendidikan dengan nilai yang relatif sangat besar. Artinya bahwa tujuannya adalah meringankan beban orang tua. Betul. Nah, meringankan beban orang tua padahal sudah tuh ada biayanya, subsidi. Nah, pertanyaannya adalah pemerintah sudah subsidi pendidikan, membiayai seluruh proses pendidikan. Tapi kalau di sekolahnya masih ada biaya pungutan, anak-anaknya masih jajan tiap hari, kemudian nanti ada studi tour dan sejenisnya. Terus apa artinya biaya produksi pendidikan yang disubsidikan dengan anggaran 20% dari total APBN dan APBD ini? Kan jadi tidak ada makna. Akhirnya orang tua itu tidak merasa sekolah gratis. Tetap ada biaya tambahan. Ya, tetap ada biaya tambahan di tempat yang lain ya. Belum lagi wisuda, dari TK wisuda. TK wisuda. SD wisuda. Apalagi ini. Yang paling lucu lagi Mbak, mohon maaf ya. Ini anak-anak TK suka ada kegiatan manasik haji. Pertanyaannya adalah, kan anak TK mah belum wajib haji. Katanya itu pendidikan untuk ke depan. Toh kalau kita mau haji juga manasik lagi. Malah lebih ingat kalau pas mau berangkat kan diingatkan ya. Yang mau pergi haji juga tidak manasik, tetap aja pas ikut haji mah bisa juga. Artinya ada dulu pergi haji tidak ikut latihan manasik sekalipun. Ikut haji ikut aja, tinggal ikutan baca doa. Jadi banyak hal-hal yang harus dihilangkan ya, hal-hal yang menambah biaya untuk pendidikan. Bayangin SD wisuda, TK wisuda, SMP wisuda, SMA wisuda Mbak. Begini, saya kan nanya ke kepala sekolah, ini apa Pak? Di kelas itu ada klub kelas. Klub kelas itu bikin seragam sendiri. Iya, luar biasa sebenarnya nih ya. Bikin jaket alma mater sendiri. Bikin kegiatan belajar di ruang sekolah sendiri. Ujung dari semua itu adalah iuran. Iya. Jadi intinya itu yang harus dipangkas. Gimana teman-teman? Ya, jelaskan. Ya, Masya Allah. Apa yang disampaikan tadi Kang Deddy Mulyadi itu jelas teman-teman. Jadi yang beliau titik beratkan di sini, Kang Deddy Mulyadi itu adalah di bagian biaya itu tadi. Karena Kang Deddy merasa pemerintah ini sudah melakukan sesuatu yang ya untuk bagaimana pemerintah ini mensubsidi dunia pendidikan. Itu sudah nggak kurang-kurang sebenarnya. Jadi Kang Deddy merasa ini pemerintah sudah mensubsidi di pendidikan. Nah, seharusnya membuat orang tua para siswa-siswa ini itu menjadi ringan. Hal ini akan menjadi sia-sia kalau masih ada ya dibebankan biaya-biaya di tempat lain. Contoh tadi studi tour. Ya kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang notabene di situ sebenarnya ya bukan hal-hal yang prioritas sebenarnya. Ya. Dan berbicara ya soal manasik haji. Ya benar teman-teman. Ya saya pribadi ya sependapat dengan Kang Deddy Mulyadi. Ya, coba di mana istilahnya kepentingannya anak TK itu harus belajar manasik haji. Ya, dalam kutip ya. Itu kan bisa nanti dipelajari kalau sudah besar. Ya. Kalau selama hal itu tidak menimbulkan biaya, oke, no problem. Saya pribadi akan sangat mendukung dan tidak harus. Ya, saya jempol.
Jadi Kang Deddy Mulyadi di sini kita perlu luruskan teman-teman ya. Kang Deddy Mulyadi di sini itu bukan melarang manasik hajinya, bukan. Tetapi poinnya titik beratnya di sini adalah biaya yang dikeluarkan. Ya. Seandainya melakukan kegiatan manasik haji di anak-anak TK itu tidak menimbulkan biaya, yang dimana biaya itu ya sedikit tidak pasti akan menimbulkan beban bagi orang tua siswa. Ya seandainya tidak menimbulkan biaya, Kang Deddy Mulyadi pasti akan setuju yang namanya manasik haji. Ya, jadi di sini kita mesti pisah teman-teman. Ya, jadi kita harus mesti objektif melihat hal ini. Ya, berbeda kalau yang disampaikan tadi dengan Mang Uus. Ya, Mang Uus PKS itu tadi, ya seakan-akan meregionalisir ya. Ya, seakan-akan menganggap Kang Deddy Mulyadi itu mau menghapus manasik haji. Enggak seperti itu. Ya, jadi di video ini kita luruskan teman-teman. Kang Deddy Mulyadi ya ingin menghapus manasik hajinya, bukan manasik hajinya pada hakikatnya, tetapi biayanya. Ya selama kegiatan manasik haji yang dilakukan anak TK itu tidak menimbulkan biaya atau tidak ada biaya iurannya, ya maka Kang Deddy Mulyadi tidak akan mempermasalahkan. Ya karena sangat masuk akal yang beliau sampaikan. Pemerintah sudah melayani rakyatnya, ya bagaimana sudah memberikan gelontoran dana subsidi yang begitu besar. Ya tujuannya apa? Agar para orang tua siswa ini itu merasa ringan dalam membiayai anaknya. Pertanyaannya, kalau pemerintah sudah melakukan seperti itu, ya kemudian di tempat lain, di sisi yang lain orang tua juga disuruh membayar karena kegiatan ABCD dan lain sebagainya, maka apa artinya subsidi itu untuk dunia pendidikan? Toh pada akhirnya orang tua tersebut akan merasa terbebani juga. Jadi seakan-akan orang tua tersebut ya merasa tidak ada subsidi yang diberikan untuk dunia pendidikan. Ya masuk akal teman-teman, ya masuk akal. Coba ya, kalau untuk TK ya, saya rasa saya pribadi ya belum terlalu ya cukup ya prioritas lah ya untuk mengenal yang namanya manasik haji. Ya, mohon maaf ya TK, kalau untuk anak TK. Ya karena ya misalkan anak TK dewasa misalkan, dia kan pada akhirnya nanti akan manasik haji. Ya. Kalau toh dari kecil disampaikan, diberitahu manasik haji begini ya itu pasti akan lupa. Alangkah baiknya kalau memang pada saat nanti waktunya tiba ketika mereka ini memang mau naik haji atau naik umroh, baru diberi pembekalan tuh ya manasik haji. Dan yang kedua, memorinya itu akan lebih fresh, ya lebih ingat karena interval waktu jedanya setelah manasik haji dengan pemberangkatan itu enggak terlalu lama. Jadi ya kemungkinan ia lupa itu tidak akan terjadi teman-teman. Ya kecuali itu tadi kembali selama kegiatan manasik hajinya itu tidak diberikan atau tidak dibebani biaya, maka ya silahkan. Justru kita akan dukung. Dan Kang Deddy Mulyadi juga ya, Kang Deddy Mulyadi pasti juga akan mendukungnya. Ya, jadi seperti itu. Ya semoga Mang Uus ini bisa menilai ya, bisa melihat ya, mengomentari hal itu ya secara objektif. Ya, tidak berdasarkan ya, kalau saya duga ya tendensi tertentu lah. Ya sama tuh kayak kemarin. Ya, Menteri Pariwisata ya menggugat, ya mengomentari, mengkritik tidak sependapat dengan kebijakan ya Kang Deddy Mulyadi yang menggusur, yang membongkar rumah-rumah ya yang secara melanggar dibangun di daerah Puncak. Ya, gimana teman-teman menurut kalian? Ya, kalian di sini sudah pasti bisa menilai. Ya, silakan tinggalkan jejak ya kalian di kolom komentar kita di bawah. Silakan komen di bawah. Insyaallah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.